Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kegiatan saya menjadi salah satu narasumber dalam sebuah seminar. Ini sebenarnya adalah kegiatan pembinaan kegiatan pembinaan untuk para pengurus MGMP sewilayah 2 ya, Jakarta Utara. Nah, ini ada 19 mata pelajaran. Nah, di sini ya di SMA Negeri 110 ini tempatnya di aula. Jadi yang menyelenggarakan Sudin Pendidikan wilayah 2 Jakarta Utara, tetapi tempatnya mengambil aula sekolah yaitu di SMA 110. Nah, seperti apa kegiatannya ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Acep Mahmudin, SPD MSI. Yang terhormat Ibu Retno Listiarti, SPD MSI. Yang terhormat Ibu Evaliesti, Dr. Anda Evaliesti MPD. Dan yang terhormat Bapak Sriono MPD MSI MA, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru perwakilan MGMP Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Serta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilna fi ibadikas shalihin. Ya Tuhan kami, izinkan di pagi yang cerah ini seraya kami berkumpul di SMA Negeri 110 berkenan untuk mensyukuri atas segala anugerah, rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat, bahagia dan sukses selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Acep Mahmudin, SPD MSI selaku Kasih SMP SMA Sudin wilayah 2 Jakarta Utara. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Evaliesti MPD pengawas SMA CU2. Yang saya hormati Ibu Retno Listiarti selaku narasumber, Bapak Ibu pejabat petugas dari Sudin wilayah 2 Jakarta Utara yang sangat juga saya hormati, Bapak Ibu sekalian pengurus MGMP dari semua sekolah negeri dan swasta untuk SMA di wilayah Jakarta Utara 2 yang juga sangat saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan
pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang aula SMA Negeri 110 yang sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan pembinaan MGMP untuk wilayah 2 Jakarta Utara. Semoga tempat yang disediakan oleh SMA Negeri 110 bisa bermanfaat dan berguna dengan baik, dan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eva, pengawas saat ini satu-satunya pengawas SMA di wilayah Sudin Pendidikan 2 Jakarta Utara. Tepuk tangan untuk Eva nih. Mudah-mudahan sehat terus ya. Luar biasa semangatnya. Dan beliau sering banget keliling sekolah-sekolah ya. Jadi tidak hanya di belakang meja, tapi beliau langsung lihat bagaimana sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita. Pak Sriono, tuan rumah yang telah mempersiapkan ya sarana prasarana ini dengan baik, dan tadi kita doakan Bapak Ibu ya, Pak Sriono 5 besar di DKI Jakarta. Jadi nanti peringkat 1 akan dikirim ke tingkat nasional. Mudah-mudahan Pak Sriono maju sampai ke tingkat nasional ya. Narasumber kita Bu Retno yang sudah malang melintang di dunia peranak-anakan dan bagaimana lika-likunya penanganan anak ya, dari tingkat kita sampai ke tingkat nasional. Jadi beliau memang tokoh perlindungan anak. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali berada di antara Bapak Ibu semua ya. Terima kasih juga kepada Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang sudah menyelenggarakan kegiatan dan membahas materi ini, karena memang ini bagian yang juga harus dijalankan oleh Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk materi. Jadi saya ini kebagian materi soal bagaimana mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Menteri kita baru ganti ya, tapi menteri sebelumnya Pak Nadiem Makarim adalah menteri yang pertama kali di Indonesia seorang menteri mengakui ada kekerasan di satuan pendidikan. Kenapa saya bilang ini penting dilakukan? Karena kalau orang ngakuin, maka dia akan membangun sistem pencegahan dan penanganan karena dia merasa ada masalah. Tetapi kalau kita mengingkari, maka kita merasa baik-baik aja dan nggak perlu ngelakuin apa-apa kan? Nah, Bapak Ibu di sekolah juga seperti itu. Jadi ketika kita mengakui, maka kita pasti akan punya gerakan membangun sistem pencegahan dan penanganan. Tapi kalau kita mengingkari denial terhadap itu, maka kita nggak akan berbuat apa-apa. Dan itu seringkali muncul adalah ketika di berbagai daerah ya. Sekolah tuh selalu bilang begini, itu daerah lain, itu sekolah lain, di sekolah kami nggak ada. Lalu saya bertanya balik, apa yang menurut Bapak Ibu nggak ada? Ya nggak pernah ada laporan, nggak ada pengaduan. Nah lalu saya tanya, punya kanal pengaduan? Enggak. Gimana orang mau ngadu? Kanalnya aja nggak ada. Lalu, tapi kami punya ruang pengaduan. Ruang pengaduannya ada nggak yang jaga tiap hari? Kalau nggak ada, siapa juga yang mau datang ke situ? Nah lalu anak tidak mengadu bukan berarti tidak muncul. Itu dibuktikan sekarang pakai rapat pendidikan. Ternyata begitu sulingjarnya nggak warna hijau. Nah berarti ada. Nah Bapak Ibu, kasus-kasus di Jakarta juga ada ketika sulingjarnya berwarna kuning. Waktu itu bingung, kok ini ada kekerasan. Ini salah satu SMA ya di Jakarta Pusat. Lalu saya bilang, kalau begitu kita buka aja kanal pengaduan untuk tahu siapa sebenarnya yang terjadi. Kanal itu, kenapa Permendikbud 82 di masa Pak Anies itu sudah bagus tapi nggak jalan? Karena tidak melibatkan pemerintah daerah, tidak jelas kemudian definisi kekerasan, maka Permendikbud 46 memperjelas itu semua. Sehingga muncullah wajib di Dapodik mendaftarkan tim PPK-nya.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngelihat di sini, sasarannya itu dulu peserta didik doang tuh di 82, tapi di 46 enggak. Bapak Ibu guru bisa. Contohnya, saya menerima ada yang konsultasi terkait salah satu SMA negeri di Jakarta Timur. Murid-murid ini mengadu. Mereka bilang ada guru bahasa Indonesia sering sekali mencontohkan kata-kata dengan tubuh perempuan. Anak-anak ini bertanya kepada saya, apakah itu bagian dari kekerasan seksual? Iya, kalau berdasarkan Permendikbudristek 46. Contoh, ada di Jakarta Utara. Anaknya keluar dari toilet, anak perempuan. Ketemu papasan dengan bapak guru. Bapak gurunya maksudnya bercanda, tapi menggunakan tubuh perempuan. Itu namanya sudah pelecehan. Jadi menyerang tubuh perempuan. Tubuh laki-laki sama, pokoknya menyerang organ seksual seseorang itu di sini termasuk kekerasan. Dia mengatakan begini, habis pipis ya, basah dong rambut bawahnya. Mungkin cuma sekedar ucapan yang bagi dia bercanda, bagi anak itu enggak, dia tersinggung. Jadi waktu diperiksa si bapak bilang, saya bercanda, anak yang lain saya gituin aja nggak tersinggung. Oh, ini bapaknya bermasalah berarti. Jadi saya bilang, bapak lihat pasal ini, baca baik-baik. Nah, baru disadari. Nah, sama ada guru cerita juga di sekolah lain nih, di Tangerang. Bu, ini ada guru senior, kita udah ngaduin ke kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya junior, jadi nggak berdaya, ini swasta. Bapak ini sering banget Bu melontarkan kata-kata kepada guru-guru perempuan. Kata-katanya kayak apa? Kan kami senam. Waktu senam kan ada lompat-lompat. Lalu dibilang, ya itu gandul-gandulnya dengan ketinggian berapa, lompatannya apa? Tersinggung semua guru perempuan. Bilang nggak? Saya bilang sama si guru laki-laki bahwa itu hal tidak menyenangkan. Bilang. Tapi selalu kayak gitu. Lalu ada guru lah semua, penanganannya berbeda, semuanya berbeda. Ini jauh lebih bagus yang 46. Next, mari kita lihat isi 46. Dia sasarannya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun tuh ya, warga satuan pendidikan. Orang tua murid termasuk nggak? Termasuk. Bapak Ibu, jadi kalau ngelihat begini, kalau guru yang tadi diaduin, saya bilang ngadu dulu sama tim PPK. Lihat tim PPK ngelakuin apa. Pertama, tim PPK meriksa dulu guru-guru yang merasa itu tidak nyaman. Coba bayangkan guru bahasa Indonesia ngomong di depan kelas gini. Dia selalu nyontohin kalimat-kalimat, padahal banyak kalimat Bu, kata anak-anak. Pembendaharaan kata pasti banyak, tapi kenapa dia selalu pakai tubuh perempuan? Bahkan Bu, dia mengasih tugas gini, anak-anak, hari ini kita akan membuat susunan kata yang indah. Susunya ditekankan, nannya belakangan. Anak laki-laki heboh, anak perempuan gak nyaman. Kau pernah ngomong, pernah Bu, tapi guru selalu merasa bahwa itu bagian dari bercanda. Bercanda itu dua-duanya bahagia. Kalau saya bercanda sama ibu ketawa, saya ketawa. Tapi kalau yang ibunya mukanya berbeda, sayanya ketawa, berarti yang satu merasa bahagia, yang satu tertindas. Itu bukan bercanda. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngelihat dalam situasi begitu, bercanda atau tidak, ya tanya korban. Yang nentuin korban, gitu. Jangan yang nentuin pelaku. Pelaku jelas ngerasa tindakannya benar. Tapi lihat aturan gak benar. Oke ya. Itu misalnya contoh. Nah, lalu lokasinya. Kalau di dalam sekolah gimana? Ya jelas. Bagaimana kalau di luar sekolah? Jam di luar sekolah pula, harinya di luar sekolah pula. Pertanyaannya, ngelibatin murid-murid kita nggak? Kalau di luar, walaupun jam tapi melibatkan murid-murid kita, tim PPK tetap bisa. Dan ini terjadi di Jakarta Selatan. Di Kemang, sekolah kaya, anaknya anak-anak kaya, rebutan cowok. Cowoknya sekolah itu, yang rebutan 2 cewek sekolah itu. Lalu
melakukan perkelahian di depan kafe. Polisi lewat karena lagi patroli jam 3 pagi di hari Sabtu. Waktu ngelihat ya polisi pasti berhenti dong karena ada orang berkelahi. Dia turun. Nah, begitu turun ke polisi bisa patroli berdua. Ada yang nyetir, yang satu biasanya dia akan turun. Begitu turun, dia berusaha melerai, yang 5 orang lari. Oh, ternyata pengeroyokan 1 lawan 5. Nah, yang satu terkapar di bawah begitu, yang 5 lari. Lari kemana? Mobil mereka. Lalu polisi ini lari dong, menyusul yang ke mobil ini, mengejar polisi, terus menghalangi untuk tidak bergerak. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak ini nabrak si polisi. Jadi itu bisa terjadi oleh anak-anak yang mungkin dia kalah, bingung, kaget, takut, dia kemudian ngelakuin. Akhirnya kan jadi pidana. Akhirnya urusan jadi panjang. Tim PPK tanya, ini kalau udah pidana gimana? Tetap bisa. Ibu kan ada yang nggak pidana. Perkelahian yang tadi, ya udah diselesaikan dulu oleh tim PPK. Periksa semua. Polisi, karena ini masih anak, nanti ada cara memeriksanya polisi. Tapi itu prosesnya agak panjang. Jadi tim PPK harus segera. Agar apa? Tim PPK kan juga harus menangani untuk ngumumin juga ini yang salah yang benar siapa dan untuk tidak terulang. Dan ingat, anak laki-laki yang diperbutkan gak ada lokasi. Pada saat memeriksa gak usah periksa anak laki-laki itu. Pertama, dia objek yang direbutin. Ya, tapi kan dia gak bersalah. Dalam hal ini dia cuma jadi yang direbutin. Jadi kita gak usah repot meriksa dia gitu. Itu terjadi, guru tuh suka begini masalahnya. Upacara berisik, kelas 10A nanti tetap tinggal di situ setelah upacara. Lalu dihukum nih, semuanya bisa kalau lari, kalau apa-apa kok hukumannya kayak gitu. Bapak Ibu sudah menghukum anaknya juga nggak bersalah loh dalam hal itu. Barisan 1, 2, 3, 4 pasti nggak ribut. Mungkin yang bersalah hanya beberapa, tapi kita menghukum satu kelas. Itu kekeliruan. Akhirnya anak-anak ini sakit hati. Anak-anak ini marah. Problemnya mungkin nggak berani marah sama Bapak Ibu, tapi mereka mencatat bahwa ini sebuah ketidakadilan. Jadi kita kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang kita ngerasa benar. Padahal kita melanggar hak-hak anak. Polisi aja menghakim, Bapak Ibu nggak berani menghukum orang yang nggak bersalah. Kita berani tuh menghukum anak yang nggak bersalah, padahal kita dunia pendidikan. Kita sedang mengajarkan anak-anak kita yang bodoh amat, salah nggak salah, kita punya kuasa hukum aja. Itu kita sedang ngajarin begitu. Jadi kalau kelak anak kita menjadi pimpinan dan jadi hakim, dia bisa melakukan hal yang, atau jadi polisi, bisa melakukan itu karena kita mendidiknya dengan cara begitu. Atau misalnya anak ngotorin meja, kan menghukum itu harus relate dengan perbuatan. Kalau dia ngotorin meja, ya berarti dia harus bersihin. Karena meja dicoret dan ada tip X, dia perlu thinner. Jadi dia minta waktu. Ketika dia udah ngebersihin, kan dia udah bertanggung jawab. Membersihkan meja adalah hukuman. Karena dia ngotorin meja. Setelah selesai, oke, ya udah. Di situ boleh dinasehatin. Nah, kita seringnya nasehatin di awal. Dikumpulin semua. Jadi benar, kamu mukul dia. Nanya, mukul dia di depan korban. Terus, abis itu dinasehatin. Nggak boleh begitu. Kamu tuh melakukan itu. Wah, nasehat. Padahal anak belum menyadari kesalahannya. Jadi anak harus menyadari kesalahan dulu. Dan relatekan hubungan tadi. Dihubungkan antara kesalahan. Jadi dia belajar. Nah, jangan ketika anak udah ngebersihin nih, terus kita nanya, thinnernya masih. Coba bersihin meja yang lain. Kan dia nggak bertanggung jawab sama meja yang lain. Jadi nggak boleh. Nah, itu juga kita seringkali tidak bertanya sama anak. Saya contohkan, ini ada kasus saya pernah nanganin waktu. Misalnya Bu Eva sebagai teman saya itu manggil saya, maksud dia bercanda, tapi manggil saya misalnya gini, Bu Gembro apa kabar gitu. Tiap ketemu saya misalnya, lakukan bully. Karena dia menggunakan body shaming tadi untuk menyerang saya. Dan setiap ketemu misalnya. Nah, misalnya saya kurus gitu ya. Tiap ketemu Pak Acep bilang, coba Ibu triplex ini gitu. Saking tipisnya maksudnya kan.
daripada kan titis. Kan kita juga nggak terima, kita mungkin juga nggak mau sekurus itu gitu kan. Murid kita hitam, terus kita bilang, keling, sini keling, saya lupa nama kamu, sini keling. Nah itu berulang, tiap ketemu dikeling-kelingin sampai nggak tahu namanya siapa. Ah, itu bagian dari namanya bully. Paham Bapak Ibu? Perundungan namanya. Lalu kekerasan seksual. Tadi di awal saya cerita tentang kekerasan seksual. Bapak Ibu sweet aja masuk loh di sini, ada 23 jenis. Bapak Ibu lihat aja tuh di Permendikbud. Jadi gini, lewat sweet cantik. Itu aja kalau yang dicantik-cantikin nggak terima, ya bisa ngadu, masuk kategori. Jadi ngukurnya ke korban, gitu ya. Berikutnya diskriminasi dan intoleransi. Menyanjung kan sekarang menyakiti nggak Pak? Prinsipnya kan menyakiti. Ya kalau kok kamu cakep sih ya nggak masalah, apalagi kalau orangnya seneng. Misalnya saya ketemu Bu Eva, Bu Eva ya ampun tambah cantik sih. Ya Bu Eva seneng lah. Tapi coba kalau hal yang negatif, Bu Retno apa kabar? Ya ampun lama nggak ngeliatan tambah gemuk aja, mungkin saya tersinggung. Iya nggak Bu Eva? Kan gitu. Tapi kalau Bu Eva nyapa saya, ya ampun lama nggak ketemu, kayaknya kurusan ya, mungkin saya bahagia. Jadi tergantung si korban Pak. Gitu. Kalau menurut saya gendut, tapi Bu Eva bilang saya kurusan, ya saya marah. Enggak, orang timbangannya nambah misalnya. Kan saya korban, jadinya kita yang nentuin. Tapi karena saya akrab banget sama Bu Eva, mungkin kata-kata kami kadang nggak ada rasa sakit karena kita udah biasa gitu. Nah tapi ya kebetulan saya sama Bu Eva nggak pernah berkata-kata buruk gitu atas masing-masing gitu. Tetapi kalau kita mengatakan hal yang buruk dan si korban nggak mau gitu Pak. Jadi kalau Bapak bilang ketemu ibu jarang terus ya ampun Bu tambah cantik awet muda banget, ibunya masih seneng. Kan nggak mungkin ibu ngaduin perundungan kan? Begitu Pak. Nah sekarang oke ya, demikian ya video seminar dalam sebuah kegiatan pembinaan MGMP Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Tadi seluruh peserta ya itu antusias dan memang menyimak dengan baik dan juga bertanya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.